Saudara Kepala Unit Pelayanan Syariah Pegadaian Cibeber ditangkap Kejaksaan Tinggi Banten. Dia korupsi senilai 2,6 miliar rupiah yang digunakan untuk pelesiran dan trading online. Sampaikan Bu. Ibu. Bu. Kejati Banten menahan seorang petinggi kantor Pegadaian Syariah di Serang, Banten inisial WR terkait gadai fiktif. Tersangka menerbitkan sejumlah produk gadai fiktif dengan total kerugian 2,6 miliar rupiah. Ada 3 produk gadai fiktif yang dibuat tersangka. Yang pertama, membuat dan menerbitkan RAN fiktif dengan 90 transaksi menggunakan 40 KTP tanpa izin dan jaminan emas imitasi. Total transaksinya adalah 2,3 miliar rupiah. Yang kedua yaitu membuat produk arum emas fiktif sebanyak 6 transaksi dengan menggunakan KTP orang lain dengan nilai total transaksi 230 juta rupiah. Yang ketiga adalah membuat 3 transaksi penafsiran emas dan berlian di atas ketentuan taksiran yang ditetapkan senilai 54 juta rupiah. Tersangka menggunakan uang hasil gadai fiktif itu untuk keperluan pribadi seperti trading dan jalan-jalan ke luar negeri. Sehingga dengan total keseluruhan sebesar 2 miliar 644.944.350 rupiah dan uang tersebut oleh tersangka W telah digunakan untuk kebutuhan pribadi. Bahwa terhadap tersangka W disangka melanggar pasal 2 ayat 1, jungto pasal 3, jungto pasal 8, jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaku kemudian dibawa ke rutan kelas 2B Pandeglang untuk ditahan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten. Lalu saudara, seperti apa perkembangan penyidikan kasus ini? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Suherdi. Herdi, jumlah yang fantastis ya, 2,6 miliar rupiah. Benarkah uang hasil gadai fiktif ini digunakan untuk pelesiran ke luar negeri dan untuk trading? Ya, saudara itu dan pemirsa bahwa betul bahwa dia tersangka W ini hasil dugaan korupsi pegadaian fiktif ini dibuat kebutuhan pribadi seperti hiburan ke luar negeri, rekreasi dan hiburan yang lainnya, dan banyakkan dipakai untuk trading online. Hasil dugaan korupsi total senilai 2,6 miliar ini, dan senilai ini kebanyakan untuk trading online dan sebagian itu untuk rekreasi hiburan untuk keluarganya, dan W ini dilakukan semenjak bulan November, bulan Januari tahun 2001 hingga November tahun 2001. Itu. Herdi, kabarnya ini kan ada 3 modus gadai fiktif. Benarkah ada 3 modus ini atau ada modus yang lain yang digunakan pelaku? Ya, di unit pelayanan syariah ini hanya 3 pelayanan yang bisa digadaikan dengan cara-cara 3 modus ini, yaitu dengan cara membuat mendirikan randik fiktif dan emas, arum emas fiktif, dan melakukan banyak penafsiran barang jaminan emas atau berlian. Dan di kantor unit pelayanan syariah ini hanya 3 sistem yang bisa memoduskan oleh tersangka W ini. Ivo. Baik, Herdi, apakah ada kemungkinan ada tersangka lain? Mengingat ada sejumlah gadai fiktif dengan jumlah uang yang cukup banyak. Ya, jadi hasil pemeriksaan Kejati saat ini bahwa sebanyak 30 orang yang diperiksa, namun dari beberapa itu di kantor unit pelayanan ini hanya dia sebagai kepala unit dan kasir yang bertugas di kantor unit pelayanan syariah itu. Tidak ada tersangka yang selain itu, dan hasil itu masih pengembangan oleh pihak Kejati Banten, dan beberapa saksi yang dari keluarga dan korban yang dianggapnya dipakai oleh KTP bersama dia bahwa akan diperiksa kembali untuk apakah ada tersangka lagi di pegadaian fiktif ini.
Ivo. Baik, berarti kita masih menunggu bagaimana pengembangan kasus gadai fiktif ini. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Suherdi, melaporkan langsung dari Serang, Banten.